Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenalkan, saya Indah Nurfazlia. Saya dosen tetap di program studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Palatehan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bidang pengajaran saya pada mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di program studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, tentunya sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu asuhan kebidanan remaja dan perimenopause. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah dan sedang saya ampu sekarang, diantaranya yaitu komunikasi efektif dalam praktik kebidanan, genetika dan biologi reproduksi, asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, serta keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu asuhan kebidanan remaja dan perimenopause dengan kode mata kuliah PBA 63501 yang mempunyai bobot SKS sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 1 teori, 1 seminar, dan 1 praktik. Deskripsi singkat mata kuliah asuhan kebidanan remaja dan perimenopause yaitu merupakan mata kuliah pengenalan yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause dan mengaplikasikan perencanaan keluarga pada remaja. Dan mata kuliah ini juga menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah pada semester berikutnya. Mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause ini bertujuan untuk memberikan kemampuan asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta mampu memahami dan menganalisis terhadap kasus yang terjadi berdasarkan studi literatur berbasis jurnal sesuai dengan kode etik kebidanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause yaitu mampu memahami pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang kedua, mampu menganalisis asuhan kebidanan berbasis gender. Kemudian, mampu mengaplikasikan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Selanjutnya, mampu melakukan asuhan kebidanan pada ibu perimenopause. Pada proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause, itu proses pembelajarannya menggunakan teknik DIY, yaitu delivery atau penyampaian, interaction atau interaksi, dan assessment atau penilaian. Teknik yang pertama yaitu proses penyampaian atau delivery, di mana dalam mendapatkan bahan mata kuliah atau bahan ajar, salah satunya menggunakan beberapa bahan bacaan atau textbook, yaitu Recommendation on Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Panduan Pelaksanaan Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja, sehingga mata kuliah ini dapat dipahami dan tersampaikan dengan jelas dan baik kepada mahasiswa. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam setiap pertemuan pada mata kuliah ini menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning, di mana proses pembelajaran memberdayakan peserta didik atau mahasiswa dan menjadi center selama proses pembelajaran berlangsung. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu Blended Learning, Self-Directed Learning, Problem-Based Learning, reflektif kasus, dan simulasi atau demonstrasi. Sebelum pertemuan perkuliahan berlangsung, saya selalu menggunakan metode pembelajaran self-directed learning, yaitu di mana saya akan mengupload materi terlebih dahulu ke dalam UF-Learn yang nantinya mahasiswa akan dengan mudah mengakses ataupun mendownload materinya. Kemudian materi tersebut dapat mereka baca dan kemudian mereka ringkas untuk menjadi bahan diskusi di pertemuan yang akan datang.
Pada saat pertemuan, sebelum saya memulai perkuliahan, saya akan mereview ringkasan materi yang mahasiswa sudah ringkas terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menjelaskan materi dan terakhir itu dengan menggunakan teknik problem-based learning. Jadi saya akan memberikan mahasiswa kasus dari video yang sudah saya bagikan dan nantinya akan mereka diskusikan bersama kelompok menggunakan reflektif kasus. Adapun tahapannya yaitu langkah pertama, mahasiswa mendeskripsikan kasus yang ada di video tersebut. Kemudian langkah kedua, mahasiswa melakukan identifikasi perasaan dan pikiran setelah melihat video kasus tersebut. Langkah ketiga, mahasiswa mengevaluasi dampak yang terjadi dari video kasus tersebut. Kemudian langkah keempat adalah mahasiswa melakukan analisis kasus dari video yang ditampilkan menggunakan prinsip Evidence Based Practice atau EBP. Dan terakhir, langkah kelima yaitu mahasiswa dapat menyusun rencana asuhan kebidanan secara menyeluruh. Pemecahan masalah pun harus ditentukan hingga rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Kemudian pada pertemuan yang terdapat praktik, seperti contohnya praktik konseling pada remaja, saya menggunakan teknik simulasi atau demonstrasi, di mana saya akan memberikan video pembelajaran terlebih dahulu. Setelah itu, lalu mendemonstrasikan konseling pada remaja serta menjelaskan tahapannya. Kemudian setelah itu mahasiswa akan bergantian satu persatu untuk mencoba praktik konseling pada remaja. Selanjutnya, teknik kedua yaitu interaksi atau interaction, menggunakan media pembelajaran yang dilaksanakan secara hybrid yaitu offline dan online. Pada saat offline, pertemuan saat pembelajaran dilakukan tatap muka secara langsung di kelas. Media yang digunakan yaitu laptop, Infocus. Sedangkan ada pembelajaran online dengan media Zoom Meeting. Untuk mendukung proses pembelajaran secara sinkronis dan asinkronis menggunakan UF Learn yang di dalamnya sudah terdapat absensi mahasiswa, daftar kemajuan dosen, materi-materi pembelajaran, dan kolom diskusi serta yang terakhir adalah media WhatsApp group ya, yang dimanfaatkan untuk berdiskusi terkait proses serta kendala selama proses perkuliahan. Proses terakhir yaitu penilaian atau assessment, di mana dalam proses ini saya selaku dosen pengajar melakukan evaluasi kepada mahasiswa terkait kehadiran dalam perkuliahan, kemudian bobot penilaian tugas, kuis, UTS, UAS, dan ujian praktik, sehingga mahasiswa mengetahui dan dapat mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran atau perkuliahan pada mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause yang dilaksanakan secara offline. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya, pagi anak-anak, jadi masih semangat kan. Baik, hari ini kita sedang di kelas ya, untuk mengikuti perkuliahan. Ya. Perkuliahan apa? Mungkin kalian sudah mengetahui karena sudah jadwal ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari dari mata kuliah asuhan kebidanan remaja dan perimenopause. Ya. Ini merupakan pertemuan ketiga ya, dan sebelumnya mungkin sudah ada teori yang sudah pernah dibahas ya oleh para dosen sebelumnya. Ya, karena kita terbentuk tim ya, tim pengajar dari asuhan kebidanan remaja dan perimenopause. Nah, hari ini, sudah absen belum? Ya. Nanti dicek lagi nih absennya ya. Nanti kalau ada yang belum absen, tapi sudah hadir di sini, itu sangat berlebihan. Ya. Baik, hari ini sebetulnya untuk materi yang akan kita bahas hari ini itu sebelumnya itu sudah pernah memberikan video, ya sudah
dilihat dan dianalisis. Kemarin ada dua kelompok ya, dua kelompok yang membahas apa yang dibutuhkan videonya. Coba sekarang ibu minta kelompok satu dulu. Siapa yang mau menganalisis atau membacakan hasil dari reflektifnya? Silakan. Ini ada kelompok satu dari deskripsi dari kelompok satu ini. Dalam video ini menyajikan realitas sosial kompleks mengenai topik pernikahan di Indonesia. Dalam video ini menyebut bagaimana pernikahan di usia anak bahkan usia 45 tahun masih dianggap hal yang lumrah. Faktor utama adalah tekanan ekonomi. Orang tua merasa bahwa pernikahan anak. Jadi faktor utamanya adalah tekanan ekonomi. Antara tekanan ekonomi, orang tua merasa bahwa pernikahan anak perempuan bisa mengurangi beban keluarga. Kemudian pada video ini juga masih ada budaya dan tradisi yang kuat karena dianggap sebagai cara menjaga kehormatan keluarga. Kalau dari video ini menyampaikan pesannya itu langsung dari wawancara dengan tokoh masyarakat yang terkait dengan pernikahan ini. Kemudian ada perkataan dan pemikiran kelompok kami merasa berani dan setia melihat kondisi ini karena anak-anak yang seharusnya menikmati masa remaja dan pendidikan justru harus memikul beban rumah tangga. Kemudian kami juga merasa agak kesal terhadap budaya yang kadang menekan perempuan atas nama kehormatan atau adat. Kemudian di sini ada evaluasinya. Untuk video ini sangat informatif dan membuka mata terhadap kenyataan sosial yang jarang tersorot dalam pernyataan dari korban dan pihak keluarga. Ini juga memperkuat pesan emosional. Terus juga nilai plusnya, video ini bisa menjadi bahan refleksi masyarakat termasuk remaja. Jadi supaya remaja ini nggak berburu untuk ini. Untuk analisisnya, pernikahan ini adalah permasalahan yang saling berkaitan antara kemiskinan, pendidikan, norma sosial, dan kebijakan hukum. Kemudian dalam konteks sosial, pernikahan ini sering kali dikemas dengan alasan menjaga kehormatan, menghindari zina atau merusak tradisi. Padahal kalau dilihat secara hak anak dan layak, kemudian ada tindakan lanjut yaitu mengedukasi peran masyarakat, kemudian berperan aktif untuk fokus terhadap perlindungan anak, kemudian mendorong remaja untuk pentingnya mengenal hak-haknya dan pentingnya pendidikan dari kelompok itu. Bagus sekali ya, tepuk tangan dulu. Video tadi yang masih besar ya, jadi tadi kelompok yang menjelaskan refleksifnya dan itu memang apa ya berkaitan dengan pernikahan di usia remaja ya. Jadi memang untuk permasalahan remaja ini sangat kompleks ya, tapi untuk pernikahan di usia ini karena itu dalam kehidupan nyata, sebenarnya kehidupan nyata ya memang ternyata ada dua sepasang suami istri dan di sini masih usianya kurang dari 18 tahun. Itu baru-barunya dan itu diizinkan oleh orang tua untuk menikah. Ya, dan ini perlu apa ya? Kita mungkin bisa lebih aware gitu ya terhadap remaja karena kan nanti kalian akan menjadi seorang bidan dan ini maksudnya punya tanggung jawab ya kan, karena tanggung jawab itu bukan hanya pada ibu hamil, ibu nifas, ibu besar, tapi juga dari mulai siklus kehidupan manusia itu dari mulai remaja ya pranikah, konsepsi sampai ke menopause ya. Nah, dari sekarang kelompok 2 untuk evaluasinya aja ya, evaluasi dan tindak lanjutnya. Untuk tindak lanjutnya kan masih banyak ya pernikahan ini di desa-desa lain itu harus ditindaklanjuti, dikasih edukasi kepada remaja-remajanya untuk jangan dulu melakukan pernikahan ini gitu karena banyak resikonya juga seperti itu. Rencana tindakan seperti apa kalau menemukan kasus ini, kasus yang sama? Pertama kita melakukan penyuluhan untuk edukasi mengenai pernikahan ini itu resikonya apa aja gitu.
sekali ya, di apa dulu ini. Memang ini ya, sangat krusial sekali pembahasan remaja berarti untuk usia ini. Nah, kali ini dari pembahasan yang kita bahas tadi di awal pernikahan ini, itu harus memang perencanaan kehidupan berkeluarga harus diberikan sejak remaja, ya kan? Jadi kan betapa pentingnya gitu untuk materi perencanaan kehidupan berkeluarga ini untuk remaja, karena nantinya akan menjadi apa? Tambahan informasi ya untuk remaja tersebut dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Ya, baik. Ada yang mau diskusikan? Cukup ya? Kita lanjut ke materi. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin kalian harus mengetahui tujuan belajar kita pada hari ini, yaitu yang pertama memahami konsep perencanaan keluarga, ya. Yang kedua memahami persiapan remaja dalam perencanaan keluarga. Kemudian menganalisis perencanaan keluarga berencana, ya, atau KB yang memiliki adil gender. Dan terakhir memahami konsep adil gender dalam keluarga. Jadi kelima pokok ya bahasan ini harus kalian paham dan harus bisa bisa mengaplikasikan ya pada saat nanti kalian bilang mama atau bisa praktik. Karena untuk memberikan edukasi pada remaja itu merupakan suatu target kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang menjadi ya. Ketahui oleh dari semuanya, remaja merupakan aset bangsa yang harus dijaga. Aset remaja menjadi salah satu prioritas ya yang perlu diperhatikan. Perlu nggak menurut kalian? Perlu sekali ya, perlu banget gitu ya. Karena dari remaja, seorang remaja ini ya, dia akan mempunyai apa? Istilahnya kompetensi ya kan? Ataupun prestasi yang dimiliki oleh remaja ini memang harus betul dijaga. Makanya jangan sampai remaja ini tidak tahu arahnya ini mau kemana gitu, arah tujuan ini mau kemana, jangan sampai seperti itu ya. Jadi merupakan aset suatu bangsa yang harus dijaga. Kemudian remaja memiliki peran yang strategi dalam konteks pembangunan manusia ya. Kemudian remaja juga merupakan calon pasangan yang membangun keluarga, sehingga perlu dipersiapkan agar memiliki perencanaan kehidupan berkeluarga. Kalau perumpamaannya ada remaja yang menikah, tapi tanpa ada perencanaan keluarga sebelumnya, kira-kira bagaimana nanti pada saat membangun kehidupan keluarga ya coba gimana? Jadi kalau misalnya ada remaja yang menikah tanpa direncanakan, pastinya juga nantinya akan berdampak pada situasi ketika dia terjadinya pembuahan, apalagi remaja tersebut sudah dalam masa pubertas. Nah, kalau misalnya terjadi kehamilan itu bisa kita pikir kalau misalnya kehamilan itu sudah direncanakan, kalau misalnya direncanakan bisa berdampak juga pada psikologis dari ibu tersebut. Kalau misalnya ibu tersebut sudah mengalami psikologis yang terganggu, maka kehamilannya juga akan terganggu. Nah, dengan demikian untuk menciptakan kehamilan yang sehat, maka pernikahan juga harus dipersiapkan. Karena dari usia itu untuk jenjang yang lebih terdekat yang mereka lewati itu akan dipersiapkan sebaik-baiknya. Dan hal-hal yang dari itu seperti psikologi yang dari nikah dan psikolog ibunya, karena pasti ada adaptasi yang tidak hamil, terus keadaan hamil, terus dari ada dampak juga dari semester 1, kemudian semester 2, semester 3, bahkan nanti ketika melihat tersebut. Jadi mungkin dari yang awalnya diabetes, terus ibu hamil, dan seperti itu hamil, maka dari hal tersebut pun harus kita siapkan. Dengan cara apa sih kalau misalnya dari awalnya kita bisa sebagai di lapangan untuk mengedukasi bahwa umur yang belum matang itu diperbolehkan untuk melakukan pernikahan karena di pernikahan itu harus sekali banyak Bagus sekali ya jawabannya. Data ditemukan dari UNICEF ya. UNICEF menemukan bahwa sekitar 1.220.900 orang ya di sini mengalami pernikahan dini. Banyak sekali ya. Kemudian perempuan berusia 20 sampai 24 tahun yang melakukan perkawinan lama di usia kurang dari 18 tahun mencapai 1,7
2 juta jiwa. Bayangkan ya, banyak sekali ya yang sudah meninggal di usia kurang dari 18 tahun, padahal dari undang-undang kan tidak diperbolehkan. Ya. Jadi memang ini banyak yang belum mengetahui bahwa usia berapa sih untuk menikah itu, ya maksudnya untuk laki-laki dan perempuan kita mempunyai perbedaan dari batasan usia. Ya. Tahu apa sih keluarga itu? Karena di dalam keluarga ada pembagian tugas masing-masing. Ya. Di situ ada ayah, ibu, anak, ya. Pengertian perencanaan keluarga ini, ya, jadi suatu kesepakatan bersama, ya, antara suami dan istri, ya, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam sebuah keluarga ini terdiri dari untuk merencanakan jumlah anak, jarak kehamilan, jenis kelamin yang diinginkan, ya, itu termasuk perencanaan kehidupan berkeluarga. Jadi bukan hanya ya sudah menikah udah, gitu ya. Anaknya berapa nggak tahu, nanti itu enggak, ya, nggak seperti itu. Jadi harus direncanakan sebelum menikah. Ya. Jadi perencanaan keluarga sangat dilakukan betul-betul harus sudah ada bisa sudah dimiliki oleh remaja tersebut, gitu ya, persiapannya. Nah, sampai ke jenis kontrasepsi yang akan digunakan. Jadi jenis kontrasepsi yang akan digunakan itu harus betul-betul dipastikan atau sudah direncanakan. Nah, perencanaan keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Ya, terdapat 3, ya, yaitu masa menunda perkawinan, ya, dan kehamilan, kemudian masa menjalankan kehamilan, dan masa mengakhiri kehamilan. Jadi ada 3 masa reproduksi dalam perencanaan kehidupan berkeluarga. Nah, untuk persyaratan untuk menikah salah satunya adalah kesiapan secara fisik tadi, ya. Nanti kita bahas bahwa remaja akan merencanakan kehidupan berkeluarganya itu harus sehat secara fisik, ya. Dan sangat menentukan adalah umur menikahnya. Jadi pada masa reproduksi, jika usia masih di bawah 20 tahun dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Kalian yang semuanya perempuan nih, ya kan pasti persiapannya menjadi ibu, ya. Bahkan yang sudah menjadi ibu pun ini sudah belum, ya. Ini sudah siap belum, ya. Jadi banyak yang harus dipersiapkan untuk menjadi calon ibu. Yang pertama fisik. Jadi fisik dari alat reproduksinya, ya, dari mulai reproduksinya, kemudian dari kesehatannya itu betul-betul sehat, gitu ya, secara fisiknya. Ya, kemudian mental atau psikisnya juga harus betul-betul dipastikan tidak mengalami depresi, ya, atau kelainan psikologis, ya. Kemudian sosial, dalam bersosialisasi juga dia tidak ada permasalahan, ya, itu juga dipersiapkan. Dan finansial ini juga nih, ini sangat berpengaruh juga, ya. Nah, penelitian berikutnya dari Ariani tahun 2015, penyesuaian remaja dari ibu itu ditemukan masalah-masalah saat menjadi teenage mother, yaitu kesiapan saat mengalami kehamilan. Akhirnya apa? Putus sekolah juga dan putus bekerja. Ini adanya konflik keluarga, ya. Ketegangan ekonomi yang masih bergantung pada orang tua. Ini terjadi pada pernikahan di usia remaja. Nah, akhirnya untuk persiapan remaja perempuan sebagai calon ibu yang terdidik, siap secara fisik dan mental akan mendapat pelajaran perkembangan emosi, intelektual, dan kognitif anaknya di masa depan. Jadi perkembangan kognitif anak di masa depan itu dipengaruhi oleh apa? Calon ibu, kan? Kalau ibunya pengetahuan yang kurang, itu akan berdampak pada pengetahuan anaknya. Kita lanjut ke evaluasi, ya. Di nomor 1, perencanaan keluarga adalah prasyarat untuk pernikahan antara calon suami dan calon istri. B. Suatu kesepakatan bersama antara pasangan suami istri untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keluarga. C. Suatu sistem yang beranggotakan ayah, ibu, anak atau semua individu yang tinggal di dalam rumah tangga, di mana mereka saling berinteraksi, dan interdependensi untuk mencapai tujuan bersama. D. Perencanaan keluarga merupakan kerangka dari program dinas sosial. Jawabannya adalah B.
Kemudian nomor 2, ya, silakan dibaca dan menjawab. Di bawah ini sudah termasuk persiapan remaja. Gampang ya. Ya, betul sekali ya. Kemudian nomor 3, terdapat 3 masa revolusi dalam perencanaan keluarga, yaitu kecuali betul ya. Kemudian yang keempat, WHO menyatakan itu adalah melahirkan dengan pervagina atau normal untuk memberikan jarak minimum 24 bulan atau 2 tahun sampai 3 tahun sebelum kehamilan berikutnya. Hasil termasuk masa reproduksi pada persiapan perencanaan keluarga. Jadi kemudian nomor 5, salah satu perencanaan keluarga berkeadilan gender. Suatu kesepakatan bersama antara para suami istri untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam semua keluarga. Suatu sistem yang melibatkan ayah, ibu, anak, atau semua individu yang tinggal di dalam rumah tangga. Yang dia rencana penggunaan pada saat itu perlu didiskusikan dengan pasangan serta keluarga terlebih dahulu. D. Perencanaan keluarga merupakan kerangka dari program dinas sosial. Iya, betul. Ya. Kemudian sudah terbiasa. Mungkin Ibu sudah sedikit memberikan kesimpulan ya dari penelitian ini bahwa untuk persiapan perencanaan kehidupan berkeluarga itu harus diberikan sejak usia remaja. Dari model untuk persiapan perencanaan kehidupan berkeluarga itu dapat difasilitasi dari PR atau pendamping pusat informasi konseling remaja yang diberikan oleh konsol remaja. Ya, jadi remaja harus bisa berbelajar dan sehat juga ya secara fisik dan mental. Jika tidak ada yang diskusikan lagi, mungkin Ibu ini sudah baca adalah